Dan komponennya
di awal seperti belajar biasa ya, begitu memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian membuat kesepakatan kecil seperti mungkin aturan di kelas itu harus bagaimana, akhiran dan sebagainya. Nah, ini termasuk pada strategi pendekatan kolaboratif, yaitu membuat kesepakatan kelas yang mana kemarin juga sudah kita bahas ya bersama beberapa kelompok yang presentasi. Kemudian untuk komponennya adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi baik guru maupun murid itu memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Pada kegiatan ini itu pada sintaks simulasi problem statement. Jadi di sini kegiatannya ada guru membagikan LKPD pada murid sesuai dengan kemampuan. Jadi pada pembelajaran ini itu berdiferensiasi pada prosesnya. Jadi LKPD-nya dibagikan berdasarkan kemampuan peserta didik. Kemudian guru mengarahkan murid mengamati kembali pertanyaan pemantik. Jadi di pendahuluan tadi ada pertanyaan pemantik. Kemudian guru membimbing murid merumuskan masalah utama. Jadi pada materi ini yang kita angkat itu masalah materi senyawa. Jadi masalah utamanya yaitu bagaimana cara menentukan suatu zat termasuk senyawa atau bukan. Kemudian kegiatan terakhir murid berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun rumusan masalah pada LKPD. Jadi strategi yang digunakan itu menyampaikan pendapat. Jadi di sini guru itu memberikan ruang bagi semua murid secara terbuka untuk menyampaikan pendapat dari pertanyaan pemantik ataupun membuat rumusan masalah pada LKPD. Untuk komponennya yaitu kesadaran sosial. Jadi di sini murid mampu mengenali kebutuhan murid lain dan menyelesaikan perilaku agar interaksi berjalan humanis dan menghargai perbedaan pendapat dari pertanyaan pemantik yang guru sampaikan. Untuk selanjutnya, baik untuk selanjutnya untuk singkatan kedua dari Discovery yaitu data collection, di mana di sini kegiatannya itu guru mengarahkan murid mencari informasi tentang materi yang akan dipelajari. Nah, di sini guru itu berperan untuk membimbing murid dalam memilih informasi yang relevan. Kemudian guru juga memberikan pertanyaan khusus penuntun. Di sini kami memasukkan strategi yaitu scaffolding, di mana guru memberikan bantuan tahap agar murid mampu mengatasi kesulitan belajar tanpa merasa gagal. Yang kedua itu ada pendekatan kolaboratif, di mana ini merupakan kegiatan yang diskusi kelompok yang berbagi informasi dan saling membantu satu sama lain untuk memahami konsep. Untuk komponen KPSK-nya itu ada dua, yaitu keterampilan relasi, di mana membangun relasi antara murid dan guru dalam membimbing murid mencari informasi. Kemudian yang kedua itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana murid bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dengan menulis hasil pengamatan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya itu data processing atau pengolahan data, di mana murid berdiskusi secara kelompok untuk mengolah data hasil pengamatan yang telah diperoleh. Kemudian secara kelompok murid melakukan analisis dengan mengiskan hasil pengamatan yang ditemukan. Kemudian murid menuliskan hasil analisis beserta alasan pada LKPD, dan guru berkeliling untuk membimbing dan memberikan pertanyaan seperti apa ciri zat yang senyawa, mengapa zat tersebut sekali
selanjutnya pada sintaks verification atau pembuktian itu terdapat beberapa tahap, yaitu guru mengarahkan murid membandingkan hasil diskusi dengan teori, kemudian guru memberikan penguatan dan menurunkan miskonsepsi, lalu murid memeriksa jawaban yang sudah belajar, kemudian murid memperbaiki jawaban yang kurang tepat, lalu guru meminta murid merefleksikan bagian mana yang sudah dipahami dan bagian mana yang masih membingungkan setelah membandingkan hasil diskusi dengan teori. Dan yang terakhir, murid menuliskan satu kesalahan yang mereka temukan beserta penyebabnya. Strategi yang terdapat pada sintaks ini menggunakan refleksi dan berpikir terbuka, di mana guru membimbing murid menerima perbedaan antara hasil diskusi dan teori sebagai proses belajar yang terjadi pada proses diskusi antara siswa. Kemudian umpan balik yang positif, guru memberikan umpan balik positif dengan bahasa yang membangun agar murid termotivasi untuk belajar dan tidak merasa terhakimi, sehingga murid memiliki ruang nyaman untuk berekspresi. Kemudian untuk PSD-nya yaitu self awareness, menyadari pemahamannya masih perlu ditingkatkan dan mau menerima masukan untuk belajar lebih baik pada proses diskusi antar pengarang. Kemudian self management, mengelola perasaan saat menerima masukan dan menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang, serta bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah untuk memperbaiki hasil pekerjaan. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Selanjutnya adalah sintaks generalization atau menarik kesimpulan, di mana untuk aktivitasnya yakni murid berdiskusi dengan kelompok untuk menyusun kesimpulan, murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, murid menanggapi hasil presentasi kelompok lain, guru bersama murid menyempurnakan kesimpulan secara klasikal, kemudian guru memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran murid. Selanjutnya guru menegaskan konsep bahwa senyawa merupakan zat yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang berikatan kimia dan memiliki sifat baru. Baik, untuk selanjutnya strategi PSG yang terdapat pada sintaks ini itu yang bisa diterapkan adalah apresiasi dan refleksi proses belajar. Yakni guru memberikan apresiasi terhadap usaha peserta didik dan memotivasi mereka untuk terus semangat belajar. Adapun komponen PSE dalam sintaks menarik kesimpulan ini, yang pertama adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berupa murid menyusun kesimpulan berdasarkan data dan hasil diskusi. Yang kedua, relationship skills, itu murid bekerja sama, berkomunikasi dan menghargai tanggapan orang lain. Kemudian yang ketiga, hanya ada dua. Selanjutnya yang disampaikan oleh baik, selanjutnya adalah penutup. Jadi pada kegiatan penutup, guru mengajak murid melakukan refleksi. Kemudian refleksinya itu menggunakan dokumenter atau emoji ya. Jadi ketika siswa merasa senang bisa menggunakan emoji dengan ekspresi senang dan sebagainya. Kemudian memberikan penguatan positif untuk bekerja sama untuk kelompok yang bekerja sama dengan baik sehingga menyelesaikan tugas. Lalu ada guru menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari di pelajarannya dan juga menuntut pembelajaran dengan doa dan salam. Kemudian strategi PSG yang terlibat di sini adalah refleksi emosi, di mana siswa harus bisa mengidentifikasi emosi yang dirasakan, apakah mereka senang dengan pembelajarannya atau tidak. Kemudian interaksi positif, guru menciptakan suasana kelas yang aman. Jadi di sini sebagaimana pembelajaran sosial emosional, guru juga harus melibatkan emosi untuk meningkatkan emosi yang ada di dalam kelas juga. Kemudian penetapan tujuan, di mana murid diarahkan untuk memiliki kesiapan dan harapan yang realistis terhadap pembelajaran selanjutnya. Jadi di sini semacam pendinginan, di mana mungkin kalau misalkan di saat pembelajaran itu siswa belum mencapai ekspektasi, siswa dipersilakan untuk berefleksi apa yang sudah didapatkan pada hari ini dan bagaimana mereka akan berekspektasi pada kelas selanjutnya. Kemudian pada penutupan strategi yang terakhir yaitu transisi yang tenang sebagai bentuk regulasi diri sebelum berpindah ke aktivitas berikutnya. Nah, selanjutnya
Komponen PSE yang terlibat ada kesadaran diri untuk guru mengajak murid untuk menyadari perilaku dan emosi, keterampilan berinteraksi. Jadi guru juga perlu mampu menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan juga manajemen. Yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat selama pembelajaran sosial emosional. Pertama, kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan tertinggi berperan sebagai fasilitator dan pelindung program. Jadi pembelajaran PSE itu tidak akan berlangsung lancar apabila kepala sekolah tidak kooperatif. Jadi perlu ada kebijakan untuk memasukkan PSE ke dalam visi misi sekolah, dukungan anggaran dan fasilitas untuk memfasilitasi sarana pendukung seperti media, ruang refleksi, dan juga instrumen-instrumen lainnya. Lalu ada evaluator dan supervisor, memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap perjalanan pembelajaran secara emosional jelas. Yang kedua ada preparatua. Nah, di sini memang mereka punya keterlibatan langsung ya terhadap siswa. Jadi mereka juga perlu mendukung apa yang dipelajari murid di sekolah, sehingga tanpa pengelolaan emosi yang baik maka apa yang mereka pelajari di kelas itu mungkin akan hilang di rumah. Jadi di sekolah, di rumah mungkin orang tua bisa menanyakan apa yang mereka lakukan di sekolah, bagaimana perasaannya. Jadi tidak hanya sekedar prestasi tapi juga bagaimana perasaan yang mereka rasakan di sekolah. Kemudian pembiasaannya untuk menerapkan nilai-nilai PSE di rumah, membiasakan untuk berdiskusi. Kemudian ada apabila ada masalah dikomunikasikan, kemudian umpan balik ketika ada informasi dari guru, orang tua juga perlu bisa menindaklanjuti apa yang akan mereka didik di rumah. Dukungan program yang bisa diterapkan adalah 7 kebiasaan anak belajar sekolah. Yang selanjutnya saya lanjutkan yang bisa membantu sekali karena kita begitu sampai 5 saja ya untuk keberlanjutan program PSE di kelas. Jadi kita perlu bantuan dari wali kelas sebagai mitra juga. Peran-perannya yaitu bisa memantau kondisi sosial dan emosional murid karena kan kita nggak sepenuhnya 100% wali kelas. Jadi butuh dukungan dari wali kelas juga. Kemudian menjadi penghubung antara guru, murid dan orang tua. Kemudian memberikan pendampingan dan dukungan kepada murid dan menciptakan budaya kelas yang positif. Selanjutnya ada bimbingan konseling juga. Ini kemitraan kami dengan bimbingan konseling ini perannya yaitu perancang asesmen awal. Jadi nanti untuk perancangan asesmen awal, asesmen diagnostik non kognitif itu bisa bekerja sama guru BK karena mereka lebih paham konselor ya. Kemudian ada konsultan teknik PSE. Jadi nanti kalau misalnya ada konflik, penanganan konfliknya itu bisa konsultasi dengan guru BK. Kemudian ada juga sistem rujukan menjadi pihak yang menerima penanganan lebih lanjut jika guru mata menemukan murid yang mengalami trauma. Lalu ada komunitas belajar yang masuk ini contohnya kalau di guru mata IPA itu ada MGMP IPA ya. Kemudian juga ada sama rekan sejawat guru IPA karena di sekolah kan guru IPA-nya ada beberapa itu. Nah, kita bisa berjodoh dari maksudnya ketika pembelajaran PSE itu gaya guru lain itu bagaimana nanti kita bisa sharing. Kemudian ada kolaborasi modul ajar dan observasi kelas atau feedback. Jadi mereka bisa memberikan komentar sesama sejawat atau mengikuti kolaborasi. Yang selanjutnya ada mitra ahli eksternal. Nah ini contohnya ada kalau mitra ahli itu ada psikolog karena mungkin dirasa kalau guru BK itu belum cukup nanti bisa sekolah bisa kolaborasi sama psikolog. Kemudian ada lembaga perlindungan dan atau LSM. Nanti perannya bisa memberikan materi atau narasumber di kegiatan seminar atau workshop. Kemudian juga menjadi penyedia materi konvensional. Nah ini untuk evaluasi kami, kami rasa dalam modul ajar itu sudah terlihat semua integrasi kompetensi saya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian poin keduanya evaluasi praktiknya juga sudah terlihat semua dan refleksi dirinya juga sudah terlihat semua. Ini mungkin ini
kami sampaikan, teman-teman ada tanggapan dari teman-teman dan Prof. Dan teman-teman yang menanggapi pertanyaan kedua dari strategi apa yang dipakai untuk meningkatkan kompetensi PSE? Kira-kira strateginya apa? Kalau bisa disingkat ya. Kalau tadi kalau klasifikasi strateginya kan tadi stop, terus satu stop apa tadi terus science, terus apa lagi optimis, role play, itu ya game main, grow mindset. Kelompok 4 itu kan strategi untuk meningkatkan keterampilan PSE. Kompetensi PSE itu kan ada kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian manajemen diri, kemudian manajemen atau keterampilan relasi, yang terakhir pengambilan keputusan. Itu kan keterampilan yang harus kita berikan atau kompetensi yang harus kita berikan kepada peserta didik. Kira-kira strateginya apa Anda? Strategi yang dipakai untuk meningkatkan atau agar siswa memperoleh kompetensi 6 kompetensi tadi, biar sadar diri, sadar sosial, bisa manajemen diri, seperti itu apa? Pak, Anda tulis strategi loh tadi, tapi tidak bisa disikat. Jadi hanya apa yang kemarin apa disingkat jadi apa itu kan pengertiannya. Kalau kenali masalah, jadi disingkat gitu loh, itu strategi. Jadi pada saat itu kan sampai kelas itu dari lama kali juga ya. Jadi itu seperti kalau jadi pertama itu kami bersama dengan siswa-siswa yang itu mengenali masalahnya dulu, mengenali masalahnya, terus evaluasi bersama kira-kira baiknya itu kesepakatannya gimana kayak gitu. Terus nanti baru kita membangun kesepakatan buat dan mulai mengaplikasikan juga. Yang terakhir ada sinergi dan evaluasi seperti itu. Jadi bentuk dari strategi itu kita jabarkan di sini, Bro. Oke, kalau untuk apa tadi evaluasi apa? Evaluasi kita masuk Mengevaluasi bahwa siswa sudah mencapai PSE pakai apa? Kalau kelas 4 tadi kelompok 4 pakai apa? Kartu refleksi, satu kata gitu loh. Pakai apa kata itu? Menyampaikan mungkin yang bisa kami simpulkan dari strategi PSE yang tadi sudah dijelaskan teman-teman itu pakai ceria, Ada tugas dikasih kadang-kadang hanya satu kata tapi terus membuat penyampaian menarik gitu. Nanti ditambahkan ya pakai apa ya gitu. Namanya program ini apa gitu. Seperti tadi kartu refleksi PSE. Terus strateginya ada stop. Seperti kemarin kalau kemarin kelas. Tapi ini ada isinya kali masa. Jadi langsung aku ya ini terekam gitu. Terekam bisa gak dibuat seperti itu gitu. Kayak begitu diperbaiki ya. Sebelum masuk. Jadi mungkin pertama kali masuk itu langsung dijerat itu. Apa itu gitu. Untuk orang refleksi PSE. Menarik toh? Seperti kemarin kelas itu. Oh kenalin apa. Jadi apa yang terpikir di otak. Jadi gitu. Boleh direvisi nanti sebelum diupload ya. Oke, teman-teman ada yang mau memberikan saran? Jadi ada revisi, maksudnya seperti tadi revisi kelompok 4 kan ada tidak ada hubungan dengan akademik itu salah. Anda pada waktu mengajar di PPL Mandiri itu harus dihubungkan, justru masuknya itu di kurikulernya gitu. Tapi nambahin di ekstra diko boleh, itu bagus gitu. Kalau Anda punya waktu daripada duduk manis, wah si PPL sekarang meningkatkan kompetensi sosial emosional itu bagus. Oke, jadi teman-teman yang memberi masukan
GPP